Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan buat kita semua. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini nama saya Yusuf Fatih Al-Ghifari dengan NIM 2524054 dari kelas PTIK 3B dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Universitas UNC Hamzah Jambek Bukit Tinggi. Di sini saya akan membuat tugas video UTS dari mata kuliah Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda MPDT. Jadi ada 5 konsep materi yang akan saya jelaskan. Mulai dari yang pertama itu ada konsep umum jaringan komputer. Yang kedua ada perangkat lunak jaringan. Yang ketiga ada lapisan fisik. Yang keempat ada jaringan nirkabel. Dan yang kelima ada perangkat keras jaringan nirkabel. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep umum jaringan. Baik, materi pertama yaitu A. Konsep umum jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat komputer dan perangkat lain seperti printer, server, router, dan switch yang saling terhubung untuk berkomunikasi dan berbagi tujuan sumber daya. Tujuan utamanya adalah memungkinkan pertukaran data dan informasi dengan cepat, efisien, serta aman. Jadi ketika kita mengirim file dari laptop ke printer melalui WiFi atau pakai kuota internet dari smartphone atau handphone, itu adalah contoh aktivitas dari jaringan komputer. Tujuan dan fungsi utama dari jaringan komputer itu yang pertama, berbagi sumber daya, resource sharing. Semua komputer dapat menggunakan sumber daya bersama, seperti printer, hard disk server, atau koneksi internet. Contohnya, misal satu printer dipakai seluruh kantor di dalam satu perusahaan. Yang kedua, komunikasi dan kolaborasi. Pengguna bisa berkomunikasi lewat email, chat, atau video konferensi secara cepat tanpa batas geografis. Misalnya kita melakukan Zoom untuk perkuliahan. Yang ketiga ada akses informasi dan data terpusat. Data bisa disimpan di server dan diakses oleh banyak orang secara bersamaan tanpa perlu memindahkan fisik file. Yang keempat ada efisiensi biaya dan waktu. Dengan jaringan tidak perlu membeli perangkat untuk setiap komputer. Proses kerja juga jadi lebih cepat karena semua bisa terhubung secara otomatis. Jenis-jenis jaringan berdasarkan jangkauan itu, yang pertama ada PAN, Personal Area Network, jaringan kecil untuk perangkat pribadi. Misalnya koneksi Bluetooth antara ponsel dan handset. Misal kita punya handphone dan akan kita pakai handset. Nah, jadi kita menghubungkannya lewat Bluetooth. Yang kedua adalah Local Area Network, mencakup area terbatas seperti kantor atau sekolah. Biasanya menggunakan kabel UTP atau WiFi. Nah, jadi dalam sekolah itu kita menggunakan WiFi sekolah atau kampus. Kita menggunakan WiFi kampus untuk mengakses internet. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, mencakup satu kota atau area besar, misalnya jaringan antar kampus. Kalau yang ini bisa saja jaringan satu kota atau Telkomsel itu. Yang terakhir ada WAN, Wide Area Network, jaringan luas antar negara. Internet ini adalah jaringan yang terbesar. Yang ke B, perangkat lunak jaringan network atau network server. Perangkat lunak jaringan adalah komponen tak berwujud atau software yang mengatur, mengontrol, dan memfasilitasi komunikasi antar komputer dalam jaringan. Tanpa software,
perangkat keras jaringan tidak akan berfungsi optimal. Jenis-jenis perangkat lunak jaringan yang pertama itu ada sistem operasi. Sistem operasi jaringan atau network operation system mengatur seluruh aktivitas jaringan termasuk login, manajemen file, keamanan, dan hak akses pengguna. Contohnya itu Windows Server dan Linux. Yang kedua itu ada protokol jaringan, kumpulan aturan komunikasi agar perangkat bisa saling mengerti, seperti IP, Internet Protocol. Ketiga ada HTTP atau HTTPS, yaitu mengirim halaman web. 4 ada FTP, File Transfer Protocol, yaitu memindahkan file antar komputer. Yang terakhir ada SMTP atau POP3 atau IMAP, yaitu untuk email. Nah, yang ketiga ada aplikasi jaringan program yang memanfaatkan jaringan untuk bekerja. Contohnya web browser, aplikasi chat seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, web, Telegram, server database, dan remote desktop. Fungsi perangkat lunak jaringan. Yang pertama itu mengatur lalu lintas data agar tidak saling bertabrakan. Kedua ada mengontrol keamanan jaringan, firewall atau enkripsi. Yang ketiga ada menyediakan layanan atau service seperti file sharing, email web, atau database. Memastikan koneksi perangkat tetap stabil. Yang C ada lapisan fisik atau physical layer. Lapisan fisik adalah lapisan paling bawah dalam model OSI atau Open System Interconnection yang berperan mengirimkan bit-bit data dalam bentuk sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio melalui media transmisi. Fungsi utamanya yang pertama ada mengubah data digital menjadi sinyal fisik untuk dikirim melalui kabel atau udara. Yang kedua ada menentukan jenis konektor, kabel, dan topologi jaringan. Yang ketiga ada mengatur kecepatan transfer data dan metode transmisi atau paralel jaringan serial. Yang keempat menentukan spesifikasi sinyal mulai dari tegangan, frekuensi, dan timing. Komponen lapisan fisik media transmisi berkabel yaitu kabel UTP. UTP di sini Unshielded Twisted Pair, umum untuk LAN, murah tapi rentan interferensi. Yang kedua ada kabel koaksial, lebih stabil, sering dipakai untuk TV kabel atau jaringan lama. Yang ketiga ada kabel fiber optik. Misalnya di remote ini ada cahaya merah, itu kabel fiber optik. Kecepatannya tinggi, menggunakan cahaya, cocok untuk backbone jaringan besar. Yang kedua ada media nirkabel atau wireless, menggunakan gelombang radio inframerah atau mikro. Contohnya WiFi, Bluetooth, dan jaringan seluler. Yang ketiga ada perangkat fisik pendukung. Yang repeater memperkuat sinyal yang melemah. Hub atau switch menghubungkan beberapa komputer, dan router mengarahkan data ke jaringan lain. Peran dalam model OSI yang pertama itu lapisan fisik adalah fondasi dari semua komunikasi jaringan. Tanpa media fisik yang baik, kabel, sinyal, atau frekuensi stabil, lapisan di atasnya seperti data link dan network tidak bisa bekerja dengan benar. Yang dia ada jaringan nirkabel atau wireless network. Jaringan nirkabel adalah jaringan komputer yang menggunakan gelombang elektromagnetik seperti radio, inframerah, atau mikro sebagai media transmisi data tanpa menggunakan kabel fisik. Jenis jaringan nirkabel yang pertama itu ada WiFi atau wireless fidelity. Paling umum digunakan untuk mengakses internet dalam area lokal seperti rumah, sekolah, ataupun kantor. Menggunakan standar IEEE 802.11. Yang kedua ada Bluetooth untuk komunikasi jarak pendek antar perangkat. Maksimal Bluetooth ada 10 meter. Contoh koneksi antar ponsel dan handset. Yang ketiga ada WiMAX atau Worldwide Interoperability for Microwave Access, untuk jaringan jarak jauh hingga beberapa kilometer. Sering digunakan untuk koneksi antar wilayah. Yang keempat ada jaringan seluler 4G dan 5G. Digunakan oleh ponsel untuk koneksi data ke internet. 5G punya kecepatan sangat tinggi dan latensi rendah. Kelima ada hotspot, area tertentu yang menyediakan akses WiFi publik, misalnya di kafe, bandara, atau kampus.
Kelebihan jaringan nirkabel yaitu mobilitasnya tinggi, tidak terbatas kabel. Pemasangan lebih mudah dan cepat, cocok untuk area luar dan dinamis. Kekurangannya itu yang pertama ada keamanan lebih rentan terhadap penyadapan. Sinyal mudah terganggu oleh jarak, dinding atau cuaca. Kecepatan transfer bisa lebih rendah dibanding kabel. Keamanan dalam jaringan nirkabel. Untuk menjaga keamanan digunakan sistem enkripsi seperti web atau wired equivalent privacy. Sistemnya sistem lama tapi kurang aman. Kedua ada WPA, WPA2, WPA3. Di sini WPA Wi-Fi Protected Access, yaitu standar keamanan terbaru untuk Wi-Fi modern. Ini yang paling sering digunakan zaman sekarang. Yang ada perangkat keras jaringan komputer atau network hardware. Perangkat keras jaringan adalah komponen fisik yang digunakan untuk membangun dan menjalankan jaringan komputer. Jadi tanpa hardware, jaringan tidak akan ada secara fisik. Jenis perangkat keras jaringan itu pertama ada Network Interface Card atau NIC, kartu yang menghubungkan komputer ke jaringan. Setiap NIC memiliki alamat unik yang disebut MAC address. Yang kedua ada hub, menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan kecil, mengirim data ke semua port tanpa filter. Ketiga ada switch, versi lebih cerdas dari hub, hanya mengirim data ke tujuan yang benar berdasarkan alamat match, mempercepat dan mengefisiensikan lalu lintas data. 4 ada router, menghubungkan 2 atau lebih jaringan berbeda, misalnya jaringan rumah ke internet. Melakukan proses routing untuk menentukan jalur tercepat pengiriman data. Kelima ada modem, modulator, demulator, mengubah sinyal digital menjadi analog agar bisa dikirim lewat jaringan telepon, lalu dikembalikan ke digital di sisi penerima repeater. Kenapa repeater? Menguatkan sinyal yang lemah agar bisa dikirim lebih jauh tanpa kehilangan data. Ketujuh ada access point, digunakan pada jaringan nirkabel untuk menghubungkan perangkat WiFi ke jaringan nirkabel atau LAN. Yang ke-8 ada bridge, menghubungkan dua segmen jaringan lokal agar bisa berkomunikasi sebagai satu jaringan. Peran perangkat keras jaringan nih. Pertama ada menghubungkan semua komputer dan perangkat dalam satu sistem jaringan, mengatur arah dan cara data dikirim, memastikan koneksi berjalan stabil dan efisien, dan terakhir menyediakan keamanan dan kontrol lalu lintas. Jadi cukup sekian materi yang pertama dari pengenalan jaringan komputer secara umum. Lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu perangkat lunak jaringan atau network software, yaitu kumpulan program protokol layanan dan API yang memungkinkan perangkat keras jaringan seperti router, switch, server, NAT, dan sebagainya. Itu saling berkomunikasi, menyediakan layanan web, email, atau file, mengelola jaringan, dan menjaga keamanan. Perangkat lunak ini berjalan di berbagai lapisan, dari firmware di perangkat keras sampai aplikasi pengguna, dan membentuk tulang punggung fungsi jaringan modern. Yang pertama itu ada kategori utama perangkat lunak jaringan. Yang pertama ada Network Operation System atau NOS, sistem operasi khusus untuk server atau mesin yang menyediakan layanan jaringan atau file sharing, authentication, directory service. Contohnya ada Windows Server, Linuxnya seperti Ubuntu Server yang menyediakan Samba, Active Directory Like Service, NSVC, dan sebagainya. NOS mengurus user atau akun, perizinan, layanan jaringan, login, dan interaksi dengan pelayanan baik. Kedua ada protokol dan stack jaringan, implementasi perangkat lunak dari aturan komunikasi, TCP, UDP, IP, ICMP, ARP, HTTPS atau HTTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP, TLS, dan sebagainya. Protokol ini biasanya bersedia sebagai bagian dari kernel atau network stack atau library di OS operating system. Pengetahuannya, lapisan-lapisan TCP atau IP penting untuk memahami di mana fungsi perangkat lunak ditempatkan. Ketiga ada layanan infrastruktur, network service, aplikasi yang memberikan fungsi kritis, DNS atau domain name system yang menerjemahkan nama domain ke alamat IP, DHCP memberikan alamat IP dinamis, NTP sinkronisasi waktu, dan directory service. Layanan itu digunakan untuk berjalan di server terpusat.
Keempat, ada manajemen dan monitoring. Perangkat lunak untuk memantau kesehatan, konfigurasi performa jaringan, dan mendeteksi kegagalan. Platform telemetri tetap menjadi protokol dasar untuk monitoring perangkat, sedangkan modern telemetri itu gRPC streaming yang makin populer sekarang. Keamanan yang kelima, ada keamanan jaringan atau security software, seperti firewall, IPS atau VPN server. Perangkat lunak ini bertugas mencegah, mendeteksi, dan merespon ancaman. Yang keenam, ada virtualisasi dan orkestri jaringan atau NF network function. Fungsinya itu sebagai jaringan sebagai VM, container, virtual router. Kubernetes networking atau OpenStack Neutron SDN atau software defined networking, memisah kontrol dari data plane sehingga jaringan bisa diprogram secara terpusat melalui controller atau API, mengubah jaringan dari perangkat keras statis jadi software driven. Ketujuh, ada aplikasi jaringan dan middleware, aplikasi yang memanfaatkan jaringan, web server, database, my server, serta middleware, message brokers, RPC frameworks yang memfasilitasi komunikasi aplikasi terdistribusi. Detail teknis setiap bagian yang network OS dan layanan dasar. Fungsi utama NOS itu manajemen user. Praktiknya konfigurasi role, domain controller versus member server, hardening, branch service yang tidak perlu. Contoh konfigurasi singkatnya itu main setup DHCP. Selanjutnya, protokol implementasi dan perbedaan penting. Baik, materi yang ketiga yaitu lapisan fisik atau physical layer. Sesuai konsep, ketentuan transmisi, dan media transmisinya. Yang pertama, ada konsep dasar lapisan fisik atau physical layer. Lapisan fisik adalah lapisan paling bawah dalam model OSI, yaitu tugasnya mengubah data digital bit 0 dan bit 1, jadi sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio, lalu mengirimnya melalui media transmisi. Fungsi utama dari yang pertama yaitu mengirim dan menerima sinyal digital. Bit diubah menjadi sinyal fisik dan dikirim melalui kabel atau udara. Yang kedua, menentukan karakteristik media fisik dari jenis kabel, konektor, panjang maksimum, kecepatan transmisi. Dan yang ketiga itu menentukan metode encoding atau signaling, bagaimana 0 dan 1 diinterpretasikan dalam listrik, cahaya, atau gelombang radio. Yang keempat, ada menentukan topologi fisik jaringan, star, bus, ring, mesh, atau pohon. Yang kelima, ada mengontrol perangkat fisik, NIC, repeater, hub, modem, dan perangkat transmisi lainnya. Lapisan fisik itu seperti ototnya jaringan. Lapisan lain cuma bisa berisik kalau fisiknya jelek. Yang kedua, ada ketentuan transmisi di lapangan fisik, agar data bisa dikirim dengan normal tanpa bikin ping melonjak sampai bulanan. Lapisan fisik punya sejumlah aturan dasar, yaitu yang pertama ada bentuk sinyal atau signal representation. Data 0 atau 1 harus diubah menjadi sinyal fisik. Ada 3 bentuk dasar, yaitu sinyal listrik digunakan oleh kabel tembaga, UTP, STP, atau coax. Contohnya Ethernet 100 base TX. Yang kedua, ada sinyal cahaya atau optik, digunakan oleh fiber optik, cepat, stabil, dan anti interferensi. Ketiga, ada gelombang radio, dipakai WiFi, Bluetooth, dan jaringan seluler. Yang kedua, ada metode encoding, cara mengkodekan bit, biar perangkat bisa membedakan mana kosong, mana satu. Beberapa metode sederhana tapi rentan error jarak jauh.
Setiap bit punya perubahan tegangan lebih stabil dan digunakan di Ethernet modern. Encoding itu penting karena tanpa itu komputer cuma lihat sinyal acak-acak. Yang ketiga ada direction of transmission, arah transmisi. Ada 3 mode, itu simplex, half duplex, dan full duplex. Yang D ada bandwidth dan data rate. Bandwidth sama dengan kemampuan media untuk membawa sinyal. Data rate yaitu jumlah bit per detik atau BPS. Yang E ada attention, interference, dan noise. 3 musuh utama lapisan fisik. Attenuation yaitu sinyal melemah kalau jarak terlalu jauh. Kedua ada interference yaitu gangguan dari perangkat lain, microwave, bluetooth, dan radio. Yang 3 ada noise, gangguan acak akibat listrik atau lingkungan. Ethernet punya batas jarak, misalnya 100 meter untuk UTP. Yang F ada ketentuan jarak maksimum. Contoh standar Ethernet, standar media kecepatan dan jarak maksimal. 100 base, media kecepatannya kabel UTP, jaraknya itu 100 meter. Yang kedua ada 1000 base stick, 1 GB sama dengan 100 meter. Kalau dilewati, sinyal bisa rontok kayak wifi kos-kosan yang ada yang paling ujung. Yang ketiga ada media transmisi pada lapisan fisik. Yang pertama ada media berkabel atau wired media. Kabel twisted pair atau UTP paling umum dipakai, ciri-cirinya murah, sangat fleksibel, mudah dipasang, rentan interferensi atau UTP, dan STP lebih tahan gangguan tapi lebih mahal. Kategori kabel UTP yaitu ada Cat 5 sampai Cat 7. Konektornya RJ45. Topologi umumnya star. Yang kedua ada kabel koaksial. Sekarang jarang dipakai untuk LAN, tapi masih dipakai di TV kabel dan modem ISP. Kelebihannya itu lebih tahan noise, bisa jarak lebih jauh dari UTP. Itu kelemahannya tebal dan kurang fleksibel. Ketiga ada fiber optik, media paling cepat dan stabil. Jenisnya single mode, jarak sangat jauh hingga 40-80 km. Kedua multimode yaitu jarak pendek 500 meter sampai 2 km. Kelebihannya tidak terpengaruh interferensi, kecepatan sangat tinggi, aman dari penyadapan, dan kelemahannya itu pemasangan butuh teknisi terlatih atau yang berpengalaman dan profesional. Ke B ada media nirkabel atau unguided media. Pertama ada gelombang radio, paling umum untuk wifi dan bluetooth. Yang karakteristiknya tidak perlu kabel, bisa jarak pendek sampai sedang, terganggu oleh dinding dan perangkat lain. Kedua ada gelombang mikro atau microwave, dipakai untuk komunikasi jarak jauh dari gedung ke gedung. Itu membutuhkan line of sight, tidak boleh ada objek yang menghalangi. Ketiga ada infrared, biasa dipakai untuk TV remote atau perangkat jarak sangat dekat. Keempat ada perangkat fisik pendukung lapisan fisik, perangkat yang hanya bekerja di level fisik tanpa microdata. Stereo repeater memperkuat sinyal, hub membroadcast sinyal ke semua port, transceiver mengubah sinyal dari satu jenis media ke media lain. Terakhir ada modem modulator demulator, digital ke analog dan sebaliknya. Kelima ada parameter penting dalam lapisan fisik. Bagian teknis yang sering keluar ujian itu throughput, kecepatan data aktual, yang latensi, waktu tunda, jitter sebagai ketidakstabilan delay, bit error rate, tingkat kesalahan bit, dan propagation delay, itu waktu sinyal berjalan dari pengirim ke penerima. Lapisan fisik bertanggung jawab menjaga bar rendah dan sinyal tidak rusak. Kenapa lapisan fisik itu penting? Gini teman-teman, kalau lapisan fisik bermasalah, semua lapisan di atasnya ikut kacau. Tidak peduli protokol MUS canggih apa, kalau kabelnya diambil atau dicubit tukang parkir pas lewat, ya udah internetnya pun hilang atau ambiar. Itu sekian materi dari lapisan fisik. Selanjutnya materi yang keempat yaitu jaringan nirkabel. Pengertian jaringan nirkabel yaitu sistem komunikasi yang mengirimkan data tanpa kabel menggunakan gelombang radio atau inframerah sebagai media transmisinya.
Data digital dari perangkat akan dikonversi menjadi sinyal radio yang dikirim melalui udara, lalu diterima kembali oleh perangkat tujuan. Intinya tidak perlu kabelan, data tetap bisa mengalir. Yang kedua ada komponen utama jaringan nirkabel. Beberapa perangkat wajib yang bikin jaringan nirkabel bisa berjalan itu ada access point atau AP, perangkat yang menjadi jembatan antara perangkat nirkabel dengan jaringan kabel. Kalau WiFi itu di rumah, AP adalah pintunya. Itu contohnya. Kedua ada wireless network interface card. Kartu adaptor yang memungkinkan laptop atau perangkat terhubung ke jaringan WiFi. Semua HP sudah punya ini. Yang ketiga ada antena, bagian memancarkan dan menerima sinyal radio. Kualitas antena sangat mempengaruhi jangkauan. Terakhir ada router kabel, gabungan AP, switch, dan router, biasanya yang dipakai di rumah. Ketiga ada jenis jaringan nirkabel berdasarkan jangkauan. Pertama ada WPAN, Wireless Personal Area Network. Jaraknya sangat dekat, 10 meter. Contohnya Bluetooth, yang digunakan koneksi antar perangkat pribadi. Yang kedua ada WLAN, Wireless Local Area Network LAN, jangkauan menengah. Contohnya WiFi, umumnya untuk rumah, kantor, dan sekolah. Ketiga ada WMAN, Wireless Metropolitan Area Network, cakupannya satu kota. Contohnya WiMax. Terakhir ada WWAN, Wireless Wide Area Network, jangkauannya sangat luas, skala negara hingga global. Contohnya 3G, 4G hingga 5G. 5G. Ada standar dan protokol penting dalam jaringan nirkabel. Yang pertama ada WiFi, serangkaian standar global WiFi. Perkembangan kecepatannya itu dari 1999 itu 11 Mbps sampai 2019 yaitu 10 Gbps WiFi 6 yang sudah menggunakan AX. Yang ke P ada Bluetooth, standar untuk koneksi jarak dekat atau WPAN. Yang ketiga ada protokol keamanan, pengaman WiFi agar tidak mudah dibobol. WEP itu udah tua tapi mudah ditembus atau diakses. Yang WPA itu perbaikan dari WEP. WPA 2 itu paling umum, relatif aman. Yang terakhir ada WPA 3, paling modern dan paling kuat. Ya, WiFi zaman sekarang lah. Kelima ada keuntungan jaringan nirkabel. Pertama ada mobilitasnya tinggi, pengguna bisa berpindah tempat sambil tetap connect. Kedua ada fleksibilitas instalasi, tidak perlu menarik kabel panjang, murah dan cepat. Ketiga ada skalabilitas, tambah perangkat tinggal sambung ke WiFi. Terakhir ada efisiensi biaya kabel dan instalasi minim. Keenam ada kerugian dan tantangan jaringan nirkabel. Pertama dari isu keamanan, kalau tidak dikonfigurasi benar bisa disadap atau dibobol. Interferensi sinyal WiFi bisa terganggu di dinding microwave perangkat elektronik. Jangkauan dan kecepatan terbatas, semakin jauh semakin lemot. Ketergantungan daya, AP atau router harus selalu menyala dan butuh listrik. Yang ketujuh ada perbandingan jaringan kabel versus nirkabel. Aspek kabel nirkabel terlalu stabilitasnya sangat stabil, terpengaruh gangguan, keamanannya lebih aman, rentan kalau tidak dilindungi, mobilitasnya terbatas tinggi, instalasi rumit, mudah skalabilitas, kurang fleksibel dan sangat fleksibel. Ke-8 ada aplikasi jaringan nirkabel dalam kehidupan. Pertama ada akses internet di rumah, kantor, publik. WiFi sudah jadi kebutuhan sehari-hari, mulai dari konektivitas bisnis, perangkat kantor, printer, scanner, semuanya bisa terhubung tanpa kabel sekarang. Integrasi perangkat personal, smartphone, laptop, tablet, dan smartwatch. Ekosistem perangkat pintar, smart home, seperti lampu, CCTV, AC, sensor otomatis. Monitoring industri, memantau kondisi lingkungan secara real time. Jadi, nirkabel adalah fondasi konektivitas modern. Ia memungkinkan mobilitas, fleksibilitas, dan efisiensi, tetapi tidak perlu konfigurasi keamanan yang baik agar tidak rentan serangan. Perangkat yang tepat, pengaturan yang benar, dan pemahaman standar WiFi membuat jaringan nirkabel dapat digunakan secara optimal, aman, dan stabil.
Mungkin cukup sekian materi dari jaringan nirkabel. Selanjutnya materi yang terakhir. Baik, selanjutnya materi yang terakhir, yaitu perangkat keras jaringan komputer. Mulai dari router, bridge, gateway, switch, dan hub. Pertama ada router. Router adalah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan berbeda dan melakukan routing berdasarkan IP address. Fungsi utama yang pertama itu menentukan jalur terbaik untuk mengirim data atau routing, menghubungkan LAN ke internet, mendukung DHCP, NAT, firewall, QoS, dan lain-lain. Spesifikasi umum router biasanya mencakup kecepatan Wi-Fi 300 Mbps, N 1,2 Gbps AC, dan sampai 3 Gbps yaitu AX. Frekuensinya mulai dari 2,4 GHz dan 5 GHz. Portnya yaitu LAN dan WAN 10/10 Mbps. Antenanya itu 2 sampai dengan antena eksternal. Protokolnya IPv4, IPv6, 802.11, mulai A atau B, G, N, AC sampai AX. Keamanan dari WPA2, WPA3, firewall bawaan. Fitur tambahannya ada VPN, parental control. Router pintar tapi sering disalahkan kalau internet lemot, padahal yang habis kuotanya biasanya kita ya, bukan routernya. Yang kedua ada bridge. Bridge adalah jembatan. Sebelumnya bridge adalah jembatan. Bridge adalah perangkat yang menghubungkan dua segmen LAN sehingga terlihat seperti satu jaringan, bekerja di layer 2 atau data link menggunakan MAC address. Fungsi utama itu memisahkan trafik agar jaringan tidak terlalu padat, menjembatani jaringan Ethernet lama dan baru, filter frame berdasarkan match. Spesifikasi umum bridge yaitu jumlah portnya ada 2 sampai 8 ports. Kecepatan portnya 10 sampai 1000 Mbps. Tabel matchnya berkapasitas penyimpanan alamat. Mode operasinya transparent bridging atau source route bridging. Bridge itu seperti penengah, tidak secanggih router, tapi lebih pintar dari hub yang cuma pasrah menerima nasib. Yang ketiga ada gateway. Gateway adalah perangkat yang menghubungkan dua jaringan berbeda protokol. Kalau router menghubungkan jaringan beda alamat, gateway menghubungkan jaringan beda bahasa. Fungsi utama konversi protokol, misal IP ke VoIP, email server ke internet, gerbang utama menuju jaringan luar. Pengaturan keamanan dan filtering. Spesifikasi umum gateway, karena sifatnya universal translator, spesifikasinya tergantung tipe gateway. Protokol supports TCP/IP, VoIP. SIP, port koneksinya LAN atau WAN, serial RJ11 telepon. Kecepatannya 100 sampai dengan 1000 Mbps. Fitur keamanan, firewall access control. Dukungan VPN, PPT2P, L2TP, IP search. Catatan kritisnya itu gateway itu diplomat. Kerjaannya menjembatani dunia beda bahasa. Bebannya berat tapi tetap bekerja tanpa ngeluh. Keempat ada switch. Switch adalah perangkat yang meneruskan data berdasarkan match address dan bekerja di layer 2. Berbeda dengan hub, switch lebih cerdas, bisa mengirim frame langsung ke perangkat tujuan. Fungsi utama dari switch yaitu menghubungkan banyak komputer dalam satu LAN, mengurangi collision, mempercepat kinerja jaringan. Spesifikasi umum switch yaitu jumlah portnya 4 sampai dengan 48 port. Kecepatannya 10 sampai dengan 100 Mbps. GB atau multi giga dari 2,5 GB sampai 10 GB. Jenisnya itu unmanaged, smart atau managed. Fiturnya VLAN, port mirroring untuk managed switch. Switching kapasitasnya itu 8 sampai dengan 176 Gbps. Switch itu pekerjaannya rajin, fokus, tidak drama. Kalau manusia seteliti switch mungkin dunia damai. 5 ada hub, jaringan hub
Hub adalah perangkat jaringan yang mendistribusikan data ke semua port tanpa kecerdasan, bekerja di layer satu atau fisik. Satu data dikirim ke semua perangkat, seperti teriak di tengah pasar. Fungsi utama menghubungkan beberapa komputer dalam jaringan kecil, mendukung topologi star. Spesifikasi umum hub, jumlah portnya 4 sampai dengan 16 port, kecepatannya 10 Mbps atau 100 Mbps. Jenisnya itu aktif, butuh listrik, pasif, tanpa power atau cerdas, atau smart hub. Hub itu jujur, tapi kurang. Semua data dia lempar ke semua orang. Tidak ada yang privasi, mirip seperti kasus-kasus terkini. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Saya Yusuf Fathil Ghifari dengan NIM 2524054 dari kelas PTIK 3B. Di sini saya akan mengakhiri video tugas UTS jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Dian Amanda PDT. Pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.